Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Sudah ada 4 soal, ini kiriman dari salah satu siswa kelas 8 yang ada di grup belajar saya ya. Oke, sebelum kita mengerjakan soal-soal seperti ini, kita diminta untuk menentukan sudut-sudutnya, misalnya sudut D, AE yang ini, kemudian sudut BAC yang ini dan sebagainya begitu ya. Sebaiknya kita kenali dulu sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Nah, Kak Sari sudah ambilkan sumber dari salah satu buku untuk tahu sifat-sifatnya. Bukunya ini. Buku Fokus Matematika Siap UN, Siap Ujian Nasional. Ini karangan Kurniawan ya, diterbitkan oleh Erlangga. Nah, buku ini buku lama memang, KTSP 2006 tuh, jadul banget ya. Tapi Kak Sari suka. Ini bukunya isinya bagus banget ya. Nah, di sini kita bisa pelajari di dalamnya tentang sudut pusat dan sudut keliling. Kita baca dulu. Ini teorinya. Yang pertama, sudut AOC adalah sudut pusat lingkaran. Nah, begini. Kemudian sudut ABC berarti yang ini ya. Ini adalah sudut keliling lingkaran. Sama juga dengan sudut ADC. ADC ini juga sudut keliling lingkaran. Begitu. Jadi intinya sudut pusat itu ya yang menyentuh pusat. Pusatnya kan di O. Maka O ini sebagai sudut pusat. AOC ini sudut pusat lingkaran. Kalau sudut keliling harus menyentuh lingkarannya ya. ABC, nah B-nya ini berarti sudut keliling lingkaran. ADC ini juga sudut keliling lingkaran. Sekarang sifatnya. 1. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Artinya besarnya sudut pusat itu 2 kalinya. Sehingga jika diketahui katakanlah di sini sudut B-nya adalah 40 gitu ya. Maka sudut AOC atau sudut O-nya ini berapa? 2 kalinya 40, yaitu 80. Nah, sekarang yang kedua, dua sudut keliling yang menghadap busur sama mempunyai ukuran yang sama. Dalam hal ini busurnya adalah busur AC. Sudut kelilingnya tadi kan ABC yang ini dengan ADC. Katanya besar sudut B dengan sudut D ini haruslah sama karena ini kan sama-sama sudut keliling ya dan menghadap busur yang sama. Berarti di sini juga 40. Kalau Kak Sari mengingatnya tuh caranya gini biar gampang. Start sama finishnya harus sama. Coba lihat sudut pusat. Startnya di A, finishnya di C. A terus ke O terus ke C. Nah, maka sudut keliling juga gitu. Startnya harus di A, finishnya harus di C. A lalu ke B lalu ke C. Nah, berarti benar ini sudut keliling. Ini juga A lalu ke D lalu ke C. Ini juga berarti sudut keliling. Betul. Nanti kalau ada satu lagi misalnya dari sini ya. Ini ke sini katakanlah ke T terus finishnya ke C, berarti T ini juga sudut keliling, besarnya juga sama. Dalam contoh ini berarti 40 derajat gitu. Pokoknya start sama finishnya harus sama, artinya menghadap busur yang sama gitu ya. Sifat yang ketiga, sudut keliling yang menghadap diameter sama dengan 90 derajat. Sudut KLM sama dengan 90 derajat. Yang ini kan diameternya nih, KM ini kan diameter, karena dia melalui pusatnya O ya. Nah, KM adalah diameter. Berarti sudut yang menghadap diameter, dalam hal ini adalah sudut L, kan dia menghadap ke diameter nih. Ini besarnya pasti 90 derajat. KLM, sudut L ini adalah 90 derajat. Gitu ya, kita pakai ini untuk bekal kita mengerjakan 4 soal kiriman tadi. Yuk langsung kita kerjakan. Soal yang pertama, ini dia ya, lingkarannya sengaja Kak Sari bikin yang luar biasa besar supaya enak nanti kita melihatnya dan menuliskan besar-besar sudutnya juga enak gitu, angka-angkanya nggak terlalu kecil nyempil-nyempil ya. Oke, di gambar yang pertama ini diketahui AB pastilah diameter ya, karena kan dia titik yang melalui titik pusat ini. AB dihubungkan itu berarti ini diameter. Oke. Kemudian diketahui lagi di sini 28 dan yang ini 54. Kita diminta untuk mencari sudut-sudut yang lainnya. Oke, siap. Gini, perhatikan dulu untuk segitiga ABC ya. ABC, kembali lagi ke A. Nah, ini kan C-nya menghadap ke diameter. Sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya pasti berapa?
pasti 90 atau pasti siku-siku. Berarti sudut C ini sudah ketahuan. Kalau sudut C udah tahu, sudut di sini 54, yang bisa kita hitung adalah sudut sebelah sini. Kenapa? Karena ini semua kalau dijumlah 90 ditambah 54 ditambah ini haruslah 180 ya. Total sudut dalam sebuah segitiga harus 180. Berarti di sini berapa dong? 36. Dari mana? Coba kita cek. 36 ditambah 54 kan 90. 90 ditambah yang ini juga 90. Jadi totalnya pas 180. Kita udah ketemu sudut di sini ya. Lagi sudut yang mana? Perhatikan lagi segitiga ADB. Kembali lagi ke A. Ini A ke D ke B kembali ke A. Ini juga sudut keliling yang menghadap diameter. Berarti besarnya sudut D juga 90 derajat. Gitu kan? Dia menghadap diameter AB. Ya. Nah, sekarang di sini sudah ada 90. Ini ada 28. Berarti sudut yang sini bisa kita hitung. Totalnya harus 180 juga ya, karena kan sebuah segitiga. Berarti berapa dong sudut A yang ini? Sudut A yang ini besarnya adalah 62 ya, 62. Dari mana Kak Sari? Dari sini. 62 ditambah 28 kan 90. Ditambah 90 pas 180. Terus mana lagi yang bisa kita cari tahu? Yang ini, sudut di sini. Nah, sudut ini 54 dengan sudut di sini. Ini namanya sudut bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya pasti sama. Kalau di sini 54, di sini juga pasti 54. Oke. Sekarang kita mau mencari besar sudut yang ini saja. Atau boleh dibilang DAE. Jadi kalau utuh ini 62, kita mau mencari yang segininya saja. Caranya, lihat segitiganya ADE. Kembali lagi ke A. ADE ke A ini ya. Ini kan 90 dengan 54. Padahal 90 tambah 54 ditambah yang ini harus 180 gitu. Berarti berapa dong nih? 36. Yang ini 36 saja. Gitu. Terus yang sebelah sini sekalian Kak Sari. Oke. Ini tadi totalnya berapa? 62. Sudah ada 36. Berarti harus ada berapa dong? 26. Ya. Udah semua kan ya? Mau ya, boleh deh yang ini sekalian ya. Ini kita cari ya. Perhatikan sudut di sini. Ini kalau Kak Sari lanjutkan. Nah, ini menjadi setengah lingkaran. Atau kalau garisnya adalah garis lurus. Garis lurus atau sudut setengah lingkaran itu besarnya 180 derajat. Sudah ada 54. Berarti ini sisanya dong. Berapa? 126 ya. 54 tambah 126 kan pas ya 180. Mana lagi? Sudah semua ya. Yuk sekarang kita jawab pertanyaannya. Di soal aslinya yang diminta hanya ini. Besar sudut DAE. Cek D ke A ke E. Berarti yang ini saja nih ya. DAE 36. Bisa kan cara membaca sudutnya ya? 36 derajat. Mana lagi? Sudut ABC. A terus ke B terus ke C. Berarti yang ini semua ya. A ke B ke C. Pokoknya sudut yang di tengah-tengah ini yang dibaca ya. Berarti sudut B ini 36 ditambah 28 sama dengan 64 derajat. Lalu BAC. Mana? Ini B ke A ke C. B ke A terus tarik garisnya ke C. Berarti yang ini ya 26 derajat saja. Gitu. Bisa ya? Mudah-mudahan. Yuk, lanjut ke gambar nomor 2. Gambar yang kedua seperti ini ya. Diketahui ini dia SU adalah diameter karena melalui titik O. Kemudian sudut di sini 55. Ini tegak lurus ya.
Kemudian, nah sudah, kita diminta untuk menentukan semua sudutnya aja deh. Nanti tetap yang ditanyakan hanya 3 sih, tapi kita lengkapi dulu aja. Oke, paling mudah karena di sini 90, sini juga pasti 90, yang ini juga pasti 90, sini juga pasti 90. Oke, catat. Sekarang lihat TOU dengan TRU ya, sama-sama startnya di T, finishnya di U. Berarti TOU ini adalah sudut pusatnya dan TRU adalah sudut keliling. Tadi sudut pusat besarnya adalah 2 kali sudut keliling. Berarti kalau sudut kelilingnya 55, sudut pusatnya berapa? Ya 2 dikali 55, 110. Sudah. Nah, sekarang lihat lagi TOU ya, tetap segitiga yang ini. OU ini adalah jari-jari. OT juga jari-jari. Berarti panjang garis ini pasti sama. Nah, karena panjang garisnya pasti sama, maka sudut yang di sini dengan yang di sono, sini dan sono ya, juga pasti sama. Ini sudut U dengan sudut T ini pasti sama. Sekarang lihat, ada 110, ada sudut U, ada sudut T. Ini kalau di total haruslah 180. Ya, karena dia kan sebuah segitiga. Sudah ada 110, berarti sisa berapa? 70. 70-nya untuk 2 sudut ini. Berarti masing-masing 35 dan 35. Gitu ya, sudah ketemu. Sekarang lihat untuk ini 110, kalau Kasari lanjutkan ke sini, nah ini kan menjadi setengah lingkaran atau garis lurus. Sudut setengah lingkaran berapa? 180. Kalau sudah ada 110, berarti di sini berapa dong? 70. Oke. Sekarang OS ini jari-jari. OT juga jari-jari ya. Berarti OT panjangnya sama dengan OS gitu ya. Kemudian karena ini panjangnya sama, maka sudut ini T dengan sudut S ini pasti sama gitu. Sudah ada 70. Totalnya ini bertiga ini kalau dijumlah harus 180. Karena sudah ada 70 berarti kan masih harus ada 110 lagi ya. 110 itu untuk berdua. Berarti masing-masing 55 dan 55. 55 itu semuanya segini ya. Oke. Nah, lalu mana lagi ya? Ini kalau dari sini ke sini 55, maka hanya segini aja berapa Kak Sari? Ya bisa kita hitung. Caranya gini. Ini kan tadi siku-siku. Sini sudah ada 55. Berarti sini harus berapa? Totalnya harus 180 loh ya. Berarti di sini mestinya ya 35. Kita cek benar nggak? 55 ditambah 35 kan 90, ditambah 90 pas 180. Kalau ini 35, berarti yang sisanya ini berapa? Nah, ini tadi kan 55. Sudah ada 35, berarti yang di sini 20 gitu. Kalau kita cek nih 90 tambah 70 tambah 20 juga pas 180. Mana lagi ya yang belum? Ini ya, kita hitung juga. Untuk yang di sini, lihat segitiganya ini R, terus ke sini, terus ke U. Ini katakanlah titik M aja ya. Berarti R, M, U ya. Ini kan sebuah segitiga. Di sini sudah ada 90, di sini 55. Berarti ini sisanya agar genap menjadi 180. Berarti 35. Kita cek 55 tambah 35, 90. Ditambah lagi 90, pas 180. Terakhir yang ini ya, sama yang di sini. Oke. Ini kan tadi ini masih ingat nggak sudut SRU ini adalah sudut keliling karena dia menghadap diameter. Kalau sudut keliling berarti besarnya 90 derajat. Karena di sini sudah ada 55 agar jadi 90 derajat, berarti di sini ya 35 juga. Oke, kalau ini 35, di sini pasti 55 lagi kan? 55 tambah 35 tambah 90 gitu. Jadi pokoknya
kisar antara 90 derajat, 180 derajat, gitu aja. Angkanya juga nggak akan susah-susah. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya kalau semua sudutnya sudah ketemu ya. Yang diminta yang pertama sudut UST. Kita cari ini U ke S lalu ke T ya. UST. Dari U ke S ke T. Berarti yang ini 55. Tulis 55. Yang kedua sudut RUS. Ini R ke U ke S. Oh, berarti yang ini 35. Terakhir STO. S ke T ke O. Hati-hati STO ya. Dari S ke T ke O. Berarti yang di sini. Nih ya, 55 juga. Oke, soal nomor 2 selesai. Lanjut soal nomor 3. Ini dia gambar soal nomor 3. Diketahui di sini titik O, kemudian N dan L melalui titik O, berarti NL ini diameter. Sudut di sini 32, yang di sini 56. Kita cari semua sudut-sudut yang lainnya ya. Oke, yuk perhatikan dulu. NKL, sudut K. Karena sudut K ini adalah sudut keliling yang menghadap diameter, maka sudut K ini pasti 90 derajat. Sudah dapat satu. Karena di sini 90 dan sini 32, kita bisa menghitung sudut N ya. 90 ditambah 32 ditambah sudut N, nanti harus 180. Berarti N-nya berapa dong? N-nya adalah 58 ya. Kita cek 58 tambah 32 kan 90, tambah 90 pas 180. Oke, sekarang lihat lagi sudut KNL. Ini adalah sudut keliling, startnya di K, finishnya di L. Dan KML ini juga sudut keliling yang startnya di K, finishnya di L. Jadi besar sudut M ini gimana dengan besar sudut N? Sama nggak? Sama ya, seperti teorinya tadi. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama, busurnya adalah busur KL, besarnya pasti sama. Jadi kalau KNL ini 58, maka KML juga 58. Terus mana lagi? Ini sudut yang sebelah sini. Ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Sudut saling bertolak belakang besarnya sama. Berarti di sini juga 56. Terakhir sudut yang di sini. Belum terakhir ya, masih nanti kita mencari yang ini ya. Yang ini juga, di sini juga ya. Yuk yang sini dulu. Segitiganya PML ya, kembali lagi ke P, dari P ke M ke L kembali lagi ke P. Ini totalnya harus 180. Sudah ada 56 dan 58. Harus ada berapa lagi agar pas jadi 180? Ini kalau dijumlah 114 ya. Berarti 180 dikurangi 114. Kita hitung dulu. 10 kurangi 4, 6. Ini 7 dikurangi 1, 6. Berarti 66 ya. Di sini 66. Mana lagi ya? Sekarang nah di sini ya. Ini lihat di sini P-nya dulu deh, P-nya dulu. Ini sudah ada 56. Kalau Kak Sari lanjutkan ke sini, hop. Nah, ini kan sebuah garis lurus. Berarti ini kan sebuah sudut setengah lingkaran. Sudut setengah lingkaran besarnya berapa? Hayo. 180. Sudah ada 56. Berarti sisanya berapa? 124. Ya, benar nggak? 170 tambah 10 benar. Berarti sudut P ini 124. Dah. 124 ditambah 32 ditambah yang ini kecil mungil ini ya, harusnya 180. Berarti yang kecil mungil ini berapa? Kita cek. 124 tambah 32 itu 156. Biar jadi 180 kita kurangin aja deh. Ini 4, 7 dikurangi 5, 2. Oh, 24. Berarti yang kecil ini 24 ya.
Oke, 24. Sekarang yang agak besarnya ini. Tadi di sini kan siku-siku. Siku-siku itu kan 90. Kalau sudah ada 24, berarti sisanya berapa dong biar jadi 90? Berapa ya? 66. Bener nggak? 66 yang ini ya. Kita cek 80 tambah 10 pas 90 ya. Jadi ini 66. Dah, udah terjawab semua kan ya. Sekarang tinggal kita jawab pertanyaannya. Ini dia yang ditanyakan, ternyata sudut KNL. Mana ya? K ke N ke L. Oh, berarti yang ini 58 derajat. Terus KML, dari K ke M ke L. Oh, berarti 58 juga. Kemudian PLM. P-nya mana? Ini nih. P terus ke L terus ke M ya. P L M. Berarti yang ini 66. Selesai. Lanjut ke soal berikutnya. Ini dia, ini soal terakhir ya, soal keempat. Ini aja sudah 20 menit lebih, padahal cuma bahas 4 soal. Memang gitu, belajar harus yang sampai yang detail banget. Jadi nanti kalau ada soal-soal lain, angkanya diganti gitu, kalian tetap paham. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja ya. Yuk lanjut ke soal yang ini. Diketahuinya gini, ini titik pusat, kemudian E dan G ini sebagai diameter karena melalui titik pusat O ini ya. EG adalah diameter dan sudut ini besarnya 110. Di sini sudutnya siku-siku. Berarti kalau ini siku-siku, semuanya ini siku-siku ya. 90 derajat semua. Oke, kita akan cari besar sudut-sudut yang lain. Pertama, perhatikan DOG melalui pusat. Berarti ini adalah sudut pusat. DOG adalah sudut pusat. Sudut kelilingnya ada nggak Kak Sari? Ada. Startnya D, finishnya di G. Ini aja D, nih F, G. Ini pasti sudut keliling ya. Kalau di sini 110, berarti sudut kelilingnya ya lebih kecil, separuhnya. Berarti di sini 55. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini bisa nih kita cari. Dari mana? Kan ini udah ada 55. Di sini udah ada 90. Berarti ini bisa berapa ya? 55 ditambah 35 berarti. Kita cek 55 tambah 35 kan 90, tambah 90 pas 180. Udah ketemu. Kemudian lihat OG ini adalah jari-jari, OD juga jari-jari. Jadi panjangnya pasti sama ya kan? Berarti sudut di sini dengan sudut yang D di sana juga pasti sama besar. Ini sudah ada 110. Berarti dua sudut ini nanti adalah 70. Dibagi 2. Berarti ini 35, sini juga 35. Bukan di sini 70, di sini 70, bukan ya. Kalau 70 140 ditambah 110 250 kan jadi salah. Harusnya totalnya kan 180. Kalau ini benar, 35 tambah 35 70 tambah 110 pas 180. Kemudian mana lagi? Ini OE juga jari-jari ya. OD juga jari-jari. Berarti panjangnya ini kan pasti sama. Sehingga besar sudut di sini sama dengan besar sudut di sana ya. Kita cari tahu dulu sudut yang di sininya berapa. Ini udah ada 110. Berarti di sini sisanya. Ini kan sudut setengah lingkaran. Berarti ini 70. Sehingga di sini nanti adalah 70 ditambah berapa tambah berapa yang hasilnya 180 ya, 55 ya. Ini 55, di sini juga 55. 55 itu dua sudut ini loh ya. Nah, sekarang kita mau mencari sudut yang sini saja. Ini. Nah, ya. Lihat segitiganya ini HOD. Kembali lagi ke H. Ini 70, ini 90. Sudah berapa tuh? 160. Berarti ini sisanya 20. Karena di sini 20, padahal ini totalnya harus 55, maka sisanya ini ketahuan dong berapa? 35 gitu. Terus mana lagi ya? Ini udah nih 90 semua. Jadi sudah dong ya. Coba Kak Sari cek dulu. Iya benar, sudah semua ya. Sekarang kita mau jawab soalnya. Ini dia yang diminta sudut EDF. Cek dari E ke D ke F. Berarti yang ini aja.
Nah, yang sini aja. Berapa nih? 3, 5. Lalu EGF. Dari E ke G ke F lagi. Berarti yang di sini saja nih. 3, 5 juga. HDO. H ke D ke O. Oh, yang kecil ini aja. 20. Selesai. Yeay, terima kasih. Selamat belajar ya. Assalamualaikum.